Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu R.D. Willy Parancika MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang senasib dan seperjuangan. Kami dari kelompok 8 kelas 12 6C15 Prodi Sistem Informasi Kampus UBSI Cikampek yang terdiri dari 10 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Hilala Hindun, sekaligus menjadi moderator. Yang kedua, Sri Rahayu. Yang ketiga, Nazwa Amalia Ramadhani. Yang keempat, Aina Rahmania Zaitun. Yang kelima, Yuni Septiani. Yang keenam, Indriani. Yang ketujuh, Wulan Nur Amalia. Yang kedelapan, Okta Galunggo Wisna. Yang kesembilan, Ahmad Rifki Maulana. Yang kesepuluh, Denny Permana. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kutipan dan Sistem Rujukan. Apa sih kutipan dan bagaimana fungsi kutipan itu sendiri? Kutipan adalah pada kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan pribadi penulis. Dalam menyusun KTI untuk bagian tertentu, penulis perlu mengambil teori atau pandangan dari peneliti lain, sehingga mencantumkan sumber dengan relevan terhadap topik menjadi krusial. Tindakan ini tidak hanya memperkuat dasar teori yang menjadikan landasan penelitian, namun juga merupakan bentuk penghargaan terhadap karya orang lain yang dikutip. Apa sih fungsi kutipan? Yang pertama, sebagai penunjang fakta dan argumentasi, kutipan digunakan untuk memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan. Yang kedua, sebagai tambahan penjelasan atau informasi, kutipan juga berperan dalam memberikan penjelasan tambahan, memungkinkan untuk menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep yang mungkin memerlukan klarifikasi. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Kepada Sri Rahayu, kami persilakan. Jenis-jenis dan ciri-ciri kutipan. Jenis-jenis kutipan ada dua, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan metode pengutipan yang menyalin teks asli tanpa melakukan perubahan. Kemudian, jenis kutipan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini merupakan teknik pengutipan yang melibatkan perubahan isi tanpa mengurangi esensi pernyataan aslinya. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kutipan. Ciri-ciri kutipan yang pertama yaitu teks kutipan tidak mengalami perubahan, hanya disalin secara langsung. Ciri-ciri yang kedua yaitu apabila ada bagian yang dihilangkan dari kutipan akan ditandai dengan 3 titik berspasi. Yang ketiga, sumber asli kutipan langsung wajib dicantumkan. Yang keempat, kutipan tidak langsung, teks mengalami perubahan. Namun, makna dari kalimat tetap terjaga. Yang kelima, gaya bahasa dapat disesuaikan dengan pemahaman penulis, memberikan fleksibilitas dalam penulisan. Dan yang terakhir, dalam penelitian, nomor kutipan dapat dimasukkan di akhir kalimat, dengan sumber rinciannya diletakkan di catatan kaki. Baik, slide selanjutnya kepada rekan saya, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian teknik dasar penulisan kutipan. Terdapat 2 teknik dasar penulisan kutipan. Yang pertama, yakni penulisan sumber setelah mengutip. Artinya, sumber harus dicantumkan dalam tulisan dengan ketentuan tertentu. Dan yang kedua, penulisan nama sumber. Penulisan nama sumber kutipan menggunakan nama terakhir penulis dengan 4 cara penulisan yang berbeda. Contoh sumber dari buku yang ditulis oleh Lukianto pada tahun 2004.
dengan kutipan terletak di halaman 19. Contoh pertama yakni Lukianto dalam kurung 2004. Dan yang kedua, di sini terdapat contoh Lukianto dalam kurung 2004.219 yang artinya menjelaskan bahwa kutipan tersebut terdapat pada halaman 19. Dan yang ketiga, di sini terdapat Lukianto, 2004. Dan yang terakhir, terdapat contoh Lukianto, 2004.219. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peletakan nama sumber. Nama sumber dapat diletakkan di depan atau di akhir kalimat. Contohnya, Ari Kunto dalam kurung 2006 menjelaskan bahwa, dalam kutip, responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Atau dibalik, responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Ari Kunto dalam kurung 2006. Selanjutnya, penulisan lebih dari satu sumber. Jika terdapat dua sumber penulis, penulisan dengan menggunakan tanda penghubung dan. Contohnya yaitu Lukianto dan Ari Kunto 2004 dalam kurung, atau Lukianto dan Ari Kunto dalam kurung 2004. Jika lebih dari dua sumber, nama sumber pertama dituliskan dengan diikuti kata et al. Contoh Lukianto et al. Terima kasih. Penulisan sumber dengan berbeda tanggal dan penulis. Saat menuliskan sumber dari buku dengan tanggal dan penulis yang berbeda, gunakan tanda titik koma dan urutkan sesuai abjad. Contoh, dalam kurung Lukianto, 2004, titik koma, Ari Kunto, 2007, tutup kurung. Selanjutnya, mengutip kutipan. Mengutip kutipan adalah ketika penulis ingin mengutip kutipan yang telah dicantumkan dalam sebuah buku yang bukan sumber aslinya. Contohnya, responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu dalam kurung Ari Kunto, dikutip dalam Lukianto, 2006, tutup kurung. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu penulisan kutipan langsung panjang dan penulisan kutipan langsung pendek. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung panjang yaitu yang pertama menggunakan spasi tunggal, yang kedua kutipan dari teks utama dan tulis secara terpisah. Yang ketiga, tidak menggunakan tanda petik. Yang keempat, cantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman jika diperlukan. Dan yang kedua, cara penulisan kutipan langsung pendek. Yang pertama, sumber kutipan disatukan atau berada sejajar dengan teks. Yang kedua, gunakan tanda petik untuk penulisan. Dan yang ketiga, tempatkan sumber kutipan di awal atau akhir kalimat dengan penulisan nama penulis di luar atau di dalam tanda kurung beserta tahun dan nomor halaman. Berikutnya adalah cara menulis kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung memiliki 2 poin. Yang pertama, parafrase kutipan tidak langsung dan merangkum isi kutipan tidak langsung. Lalu, apa sih parafrase kutipan tidak langsung itu? Parafrase kutipan tidak langsung merupakan metode untuk mengubah suatu kalimat atau paragraf tanpa kehilangan substansi atau makna dari teks asli. Dikutip dari American University of Iraq Sulaimani. Dalam penggunaannya, kamu perlu mengganti struktur kata dan diksi tanpa mengubah esensi yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu berikutnya merangkum isi kutipan tidak langsung. Bagaimana prosesnya? Proses merangkum melibatkan pengambilan inti dari suatu teks atau pembicaraan dengan menghilangkan detail yang dianggap tidak signifikan atau tidak berdampak pada inti informasi yang diinginkan. Poin 6. Pengertian dan fungsi sistem rujukan. Pengertian sistem rujukan adalah konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya.
Sedangkan fungsi dari sebuah sistem rujukan adalah untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Selain itu, fungsi dari rujukan juga untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih mendalam daripada kutipan yang telah digunakan oleh penulis tersebut. Jenis dan syarat sistem rujukan. Jenis sistem rujukan ada dua, yaitu jenis sistem rujukan faktual dan non-faktual. Jenis sistem rujukan faktual yaitu adalah jenis sistem rujukan yang bersifat objektif dan didasari dengan data yang konkret. Sedangkan jenis sistem non-faktual yaitu adalah jenis sistem rujukan yang bersifat subjektif dan juga dengan alasan yang didasari data yang tidak konkret. Materi-materi sistem rujukan non-faktual dan faktual biasanya muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama, bentuk seperti contoh statistik atau kesaksian. Dan yang kedua yaitu nilai-nilai yang dianut oleh penerima informasi. Dan yang ketiga adalah cek kredibilitas pemberi informasi. Seperti contoh, pemberi informasi mengambil dari pengalamannya sendiri sebagai bentuk untuk meyakinkan penerima bahwa dia adalah orang yang cakap. Syarat-syarat sistem rujukan yaitu tergantung oleh penulisan saat mengambil sumber penulisan, yaitu seperti contoh ada 2 penulis yang diambil, maka di akhir tulisan akan dimasukkan nama 2 penulis tersebut. Jika lebih dari 2 penulis, maka akan disebutkan nama penulis pertama dan dilanjutkan dengan tulisan DKK. Dan yang ketiga adalah jika tidak ada nama penulisnya, maka akan dicantumkan nama lembaga penerbitnya atau nama koran dari penulis tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya, kutipan juga merupakan pengulangan atau penyalinan kata-kata, kalimat, atau paragraf dari sumber asli yang dimasukkan ke dalam tulisan atau ucapan untuk mendukung, menjelaskan, atau memberikan bukti atas argumen yang dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, fungsi dari sebuah rujukan adalah untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Kutipan digunakan untuk memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan. Sebagai tambahan penjelasan atau informasi, kutipan juga berperan dalam memberikan penjelasan tambahan, memungkinkan untuk menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep yang mungkin memerlukan klarifikasi. Lebih dari itu, mencantumkan sumber secara transparan juga berperan dalam mencegah plagiarisme. Fungsi dari rujukan juga untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Sekian kesimpulan yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian penyampaian presentasi kelompok 8 pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.